kurs dolar mencapai 17.000. 17.000. BPS mengatakan impor Indonesia turun 18,69%. Nah, bisa jadi, ataupun bakal turun lagi. Menurut Bang Muslim gimana nih Bang? Dolar 17.000. Ngeri nggak nih Bang? Ya, bagi pengusaha ini yang sangat berat. Inilah yang lebih berat lagi nih sebenarnya. Ini Kalau lebih berat virus lagi. corona ini, ya karena virus corona ini kan ada waktunya yang bisa diselesaikan. Kalau penyelesaiannya tepat oleh pemerintah, insya Allah 1 bulan selesai masalah corona ini. Tapi kalau masalah corona ini tidak tepat, tidak tuntas, ya mungkin kita nggak tahu sampai kapan baru virus corona ini selesai. Anggaplah mungkin 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi baru selesai gitu ya. Tapi akan selesai masalah corona ini. Tapi kalau kayak masalah dolar ini, kita nggak tahu kapan selesainya. Ya kan, apakah dia, saya dengar kemarin bukan lagi mencapai 17.000, bahkan sudah lebih dari 17.000. Kan artinya kalau sudah lebih dari 15.000, sebenarnya secara angka psikologis ya, pasar itu kalau sudah lebih dari 15.000, orang akan berpikir sampai nggak 20.000. Gitu. Nah sekarang bisnisnya yang bertahan, yang mana? Yang bisnis yang bertahan mungkin yang ekspor. Karena dia bisa mendapatkan gain akibat dari selisih tadi. Ya kan? Tapi yang impor, ya kan, ini mati-matian dong. Sangat berat itu. Ditambah lagi kebijakan BI yang menurut saya tidak tepat. Semua transaksi harus dilakukan dalam rupiah. Ini kan sudah beberapa tahun ini dilakukan kebijakan ini. Semua transaksi harus dalam rupiah. Padahal tidak bisa dipungkiri kita bukan negara mandiri. Kita masih banyak yang impor barang kita. Ya kan? Ini yang jadi menyusahkan pengusaha karena impor itu dalam mata kita bukan Jepang ya Bang ya. Kita bukan Jepang. Iya, kita dalam mata uang asing, tapi kita juga transaksi dengan, bahkan even kita transaksi dengan perusahaan asing di Indonesia pun, tetap kita harus rupiah. Sehingga pengusaha-pengusaha dalam negeri kita tidak pegang dolar, tidak pegang mata uang asing. Akhirnya kita cuma pegang rupiah. Nah, begitu sekarang dolar naik seperti ini, babak belurlah semua pengusaha-pengusaha dalam negeri. Ya kan? Padahal kalau kemarin dia sempat simpan, karena dia dibolehkan seperti yang lalu transaksi dolar, dia simpan. Sekaranglah saatnya dia menggunakan dolarnya gitu. Untuk bertahan di sisa-sisa ya Bang? Iya, dia masih bisa bertahan. Tapi sekarang ini barang dari luar negeri, ya kan, kita istilahnya bahan baku kita atau apapun lah namanya, kita impor dari luar negeri dengan mata uang asing, terus kita bertransaksi dengan perusahaan asing, atau perusahaan dalam negeri yang dia melakukan ekspor ke luar, kita bertransaksi dengan mereka rupiah, padahal mereka pendapatannya dolar, gitu. Jadi karena mereka mendapatkan dolar, membayar ke kita ke rupiah, mereka diuntungkan. Tapi kepada pengusaha yang tadi dia mengimpor dalam mata uang asing, dalam dolar, terus dia menjual harus dalam rupiah, ini yang dirugikan. Ini nggak balance. Saya terus terang protes keras terhadap BI ya, kalau hal ini dibiarkan terus-menerus gitu. Karena ini tidak sehat gitu. Kalau kekhawatiran BI itu bahwa wah ini tidak stabil, tidak ini nanti dolar rupiah, buktinya sampai hari ini setelah kebijakan BI itu dilakukan, dolar bukannya makin rupiah bukan makin menguat, justru makin melemah. Nah, berarti kan salah itu cara apanya, kan itu bukti gitu bahwa itu keliru gitu. Ya kan, kalau saya melihatnya justru dolar itu ya kan harus banyak di Indonesia gitu. Kalau sedikit ya kan hukum ekonomi gitu. Kalau dia dolarnya sesuatu yang banyak, itu dia tidak lagi dicari orang. Tapi karena dia sudah sangat sedikit, sangat terbatas, akhirnya nilai dia jauh lebih tinggi akhirnya. Dan ini yang sekarang yang terjadi gitu. Dan jadi saya ingat di Turki itu pemerintahnya melakukan membanjirin semua dengan mata uang asing, euro, dolar segala macam, silakan masyarakatnya transaksi segala macam dengan dolar. Bahkan kita istilahnya traveling atau apapun lah dengan pedagang-pedagang kaki lima yang biasa itu mereka pakai euro dan dolar. Terima mata uang lain.
mata uang lain biasa mereka terima segala macam transaksi. Akibatnya masyarakatnya punya banyak gitu. Yang jadi masalah kemarin itu ada beberapa perusahaan besar ya, ini yang harusnya dibereskan oleh pemerintah. Mereka melakukan transfer pricing, buka perusahaan afiliasinya di luar negara lain. negeri, Ya. ya. Akhirnya negara lain itu yang mendapat keuntungan dan dolarnya pun banyak diparkir di sana. Nah ini yang harusnya diatur oleh pemerintah. Jadi Itu yang boleh tidak boleh dapat boleh. bocoran bang? Siapa bang? Nggak Ya. boleh ya? Nanti kita dituntut juga. Tapi kita kan harusnya tahu lah yang mana perusahaan-perusahaan yang dia melakukan ekspor ke luar negeri, ya, dia melakukan ekspor. Kemarin itu kan ada, ya kita di media udah ada kok, udah mulai muncul kan di media. Tapi itu sebenarnya puncak gunung es yang di media kemarin, ya. Saya nggak sebutlah medianya, tapi medianya cukup bisa dibilang cukup kredibel gitu ya. Itu sebenarnya puncak gunung es. Bisa saya katakan hampir semua perusahaan besar Melakukan ya, hal yang sama. Baik asing maupun yang bukan asing itu melakukan hal yang sama. Itu biasa itu dalam dunia bisnis karena itu menghindari katakanlah pajak yang tinggi di negara kita. Ya kan menghindari juga istilahnya dilihat ini perusahaan jadi punya keuntungan yang besar segala macam. Itu artinya hal-hal seperti itu. Nah, itulah yang harusnya dibereskan oleh pemerintah maupun BI. Bagaimana mereka tidak melakukan transfer pricing, ya, kemudian juga tidak memarkirkan uang-uang yang harusnya jadi devisa negara, ya, artinya uang-uang mata uang asing itu, dolarnya, euronya, dan yang lain-lain itu di luar negeri. Selama itu dilakukan, nggak ada gunanya. Hal yang seperti sekarang ini malah makin menyusahkan para importir, para pengusaha-pengusaha yang istilahnya dia harus membutuhkan dolar, dia nggak punya, dia dari mana? Karena dia disuruh dipaksa transaksi dalam rupiah, gitu. Bang, kan itu yang sedih saya dalam hal ini. Harusnya pengusaha kita makin lama makin maju akibat transaksi seperti ini kan. Pengusaha kita jadi bukan pengusaha internasional. Kita kan katanya mau pengen pengusaha kita go internasional, ya kan? Gimana kita bisa go internasional? Kita selama selama transaksi di sini rupiah, kita mau go internasional kita nggak punya dolar, nggak punya euro. Ya, ya. Ini ngeri nggak sih bang efek PHK-nya bang? Kalau terus-terusan begini, ini pasti industri besar nih ya bang ya? Ya, jadi sebenarnya nggak industri besar, ini justru semua industri terpukul. Artinya besar, kecil, menengah semua terpukul. Artinya ini bisa dibilang tidak pandang bulu lagi gitu. Kalau dulu kita ingat Krismon 98 itu kan sektor-sektor tertentu saja sebenarnya. Makanya orang bilang krisis moneter kan cuma Bang, kalau boleh tahu abang dulu tahun 98 waktu itu lagi usaha apa bang? Oh, saya kebetulan waktu itu cukup lumayan keuntungan waktu tahun 98 karena kita waktu itu transaksinya banyak dengan mata uang asing, ya. Jadi kita main banyak di oil and gas, ya, di fertilizer juga, gitu ya. Kebetulan kita bisa dapatkan transaksinya juga dalam bentuk mata uang asing, gitu ya. Sehingga kita malah banyak bisa dibilang dapat benefit dari situ gitu. Keuntungan gitu. Dan jadi itu ya makanya justru saya bilang yang 98 ini nggak semuanya terpukul ya bang ya. Justru yang bahaya itu yang saat ini nih. Yang sekarang ini yang tadinya yang saya bilang tadi harusnya kita punya dolar, punya mata uang. Nah begitu dolar sekarang naik kan itu jadi penonton dan malah ya ibaratnya mau nggak mau tergerus. Yang tadinya kita mampu katakanlah beli barang per bulan misalnya 100 ton, tapi gara-gara dolar ini dengan uang rupiah kita yang sama, kita cuma mampu beli 75 ton misalnya gitu. Iya. 70 ton. Ini yang apa namanya, katakanlah sangat berat bagi dunia usaha. Dan ini kita nggak tahu kapan berakhirnya. Nggak ada yang bisa jamin dolar itu bisa di bawah 10.000. Dulu saya ingat kan janjinya Pak Jokowi kan 2014 waktu kampanye itu kan di bawah 10.000, bisa jauh lebih rendah daripada zaman Pak SBY. Kan pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Gitu kok abang masih ingat-ingat yang janji yang itu ya bang ya? Berarti abang dulu ya, sebagai pengusaha sudah berharap. Iya, kita kan berharap sangat ini, karena bagi pengusaha yang paling penting itu kepastian. Kalau kita nggak punya kepastian, ya kita gimana menghitung, katakanlah misalnya modal pokok produksi kita
harga pokok produksi kita berapa, biaya pokok produksi kita berapa. Ini dari mana kita bisa menghitung kalau kita nggak punya kepastian? Makanya Oke. kita pingin artinya ada kepastian lah berapa yang bisa katakanlah sangat istilahnya sangat menunjang biaya produksi dan yang lain-lain itu ditekan seminimal mungkin gitu. Karena kalau enggak, jatuhnya lagi nanti pengusaha akan mengirit di karyawan. Ya kan Benar. bagaimana gajinya tidak dinaikkan atau mengurangi karyawan, kan ujungnya ke sana jadinya gitu. Ya, Kalau ya. ini tidak bisa di-handle atau diantisipasi gitu, kenaikan kurs dolar ini gitu. Ya. Makanya Ini tadi yang PHK besar-besaran ini kemungkinannya akan terjadi kalau ini tidak selesai masalah katakanlah kurs dolar tadi ini gitu. wah, mudah-mudahan jangan ya, Bang, ya. Soalnya di kita Mudah-mudahan. sendiri sebelum PHK saja sudah banyak yang tidak bekerja gitu ya, Bang, ya. Makanya